Salam. Jemaat yang terkasih, silakan duduk. Dengan penuh sukacita, mari kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian KPBT nomor 14 ayat 1 sampai 3. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, berikanlah bagi kami iman yang benar, yang tumbuh dan kuat. Berikanlah bagi kami kasih yang setia mencintai Tuhan dan manusia. Berikanlah bagi kami pengharapan yang hidup, supaya kami bersukacita melakukan kehendak-Mu. Dengarkanlah doa kami ini, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Love
ditetapkan pada minggu ini, yaitu hukum Taurat yang keempat serta artinya. Hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari Allah menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Dia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah pun Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemudian bagi Allah di tempat yang maha tinggi.
Firman Tuhan yang menjadi epistel yang ditetapkan pada minggu kita hari ini, yaitu Matius pasal yang 6 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-34. Mari kita baca dengan responsoria. Matius pasal 6 ayat 25 sampai dengan 34. Mari kita baca dengan responsoria. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Siapakah di antara kamu karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Namun aku berkata, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Marilah kita bersama-sama dengan iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah anak Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, Bapa yang Maha Kuasa, dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Bilang-bilangi di roham jalan imam sudah nanam di dalam dasarnya orang dengan di dalam siang Tuhan tai mari
ajari maaf Tuhan, asa tunggu boto, lau mangari mangi isude, ai molo tungromuse, topu parukiloni, sai lehon magogo, diau manaruhoni. Roham Tuhan, ajari maaf Tuhan, asa tunggu moto, lau mangari mangi isude, ai molo tungromuse, topu parukiloni, sai lehon magogo, diau manaroni. Oh, Jaloma Tuhan. Halo, kaida majo titik masa di minggu Tasarion minggu tanggal 21 Juni 2020. Buat minggu kelima minggu Bataluhur Trinitatis, topik minggu Saluhudo Diramoti di Batang. Di bahasa Indonesia itu pemulihan Allah yang universal. Kaida mangan titik nomor ragam. Dimulai masa poin baduahon tupak minggu 21 Juni 2020 lima tupaku Kasturia. Poin batuluhon pertanyaan sektor. Di batu bahulian ada pertanyaan sektor 5 di hari Jumat 26 Juni 2020 masuk pukul 10 siawi. Di sektor sada dibagas di keluarga B Somin Boru Marbun di Garing Ketuka Sada. Sektor 2 dibagas Nyaman PS FS Pasaribu Boru Manulang di Bumi Asri Saya. Sektor 3 dibagas di keluarga Desi Mamora Boru Sihotang di Garing Ketuka 2. Sektor 4 dibagas di keluarga Pesiagian Boru Marpau Paleda Pindah. Asa la soma separahalalo pasahat ketuhi tasaluk naruas asa genuk mahita madohoti pertanyaan sektor di genuk sektor tadi. Nama ini maka tidak kon hapersiawan di bagasan minggu sadarion di patu pahuriat tado ulawan maka tidak kon hapersiawan susah lak luas naposo ni huriata ima namar buat Dr. Clementino Emanuelo Tarigantua, siang sektor tolu, uloni di Patupa di minggu siang pukul 11. Namangihut titing ruhut permahanion dohut pamistangion. Di bagasan minggu sadarion, ona RPP do sahalak, ina siang sektor sada, ima nyonya J Sagala, Betty Boros Hoping. Sialan namar hamulia bena sida menadikon dongan sari bena bahwa tuna asing jaladun dang etong bena sida gaberuas di muriat tahakel besore. Ono pasahaton ulus 70 tahun. Di bagasan minggu sadarion di patupahuriat tado pasahaton ulus 70 tahun tu salah ruas ama ni huriat tado. Ima amang Washington Sagala Boru Simar Mata Manang Upu Gabriel Doli siang sektor 4 sialagok umur nasida nadi hari Selasa tanggal 10 Juni 2020 nasalpu 70 tahun. Uloni di Patupa di minggu siang dong sipul titing Gloria. Itu pendaftaran CD tahun ajaran 2020-2027 dibuka huriat tado muse
Pelajar sidi tahun ajaran 2026-2027 jala pinangino matu saluhutna akan atoras nanai mendaftar ni anak ponna gabe persiajar par guru malua asa didaftar matu akasitua sektor nabi jala pertemuan perjolu sakapi rak dohot matoras 5 di hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Poin pawaluhan siswa-siswi na berprestasi. Pinaboto tuhita saluna dia kaya anak pon huriata na juara sada 2 do tolu di sekolah SD SMP do SMA asa dipasahat ma fotokopi lampiran hasil rapot na sidang manang surat keterangan sian sekolah nabi tu situa sektor nabi asa dipasahat tu seksi pendidikan ni huriata sia bingkisat tu anak pon huriata na masuk SD di minggu na roh 5 tanggal 20 Juli 2020 ima perkuri di pasahat akal goar ni anak kot ni huriata nanaing masuk SD tu akasitua sektor na lawan dapat bingkisan sian huriata jalan esakapi ma di pasahat huriata bingkisan ima kita seksi pendidikan ima di hari Minggu tanggal 5 Juli 2020 di Minggu pagi 10 ulang mengakuli di Patupa huriata ulang mengakuli 5 di hari Senin tanggal 22 Juni 2026 pukul 10 siawit 5 di bagian keluarga manggiat barita baru banggal siang sektor tolu nama ringanan di parkir blok B inangidoma asaroma dohoti uloni 5 dewan diakoni parhalado ruas sektor tolu seksi amal seksi perempuan mandohoti uloni Pusada Bagian bersama Naposo Distrik obat tu surat nakinasani pende distrik tadi Patuba bagian bersama tu saluhut akan Naposo sa distrik Sapulelo Jabar Tendi 5 di Patuba di hari Sabtu tanggal 20 Juni 2026 pukul 10 siawit nama ringanan di HKBP Batu Timur Jalan Jakarta inangidoma saluhutna akan Naposo niuriat tamanang ise nanaing dohot asa didaftar ma warna di WA grup Naposo ni Huriata 12 titik masoran di basa-basa Tuhan tamasada dana bolu di keluarga amang es shopping boru sinaga siang huta galing di Pukasada ruas sektor sada di mana seorang di hari Senin tanggal 15 Juni 2026 di pas doda dana gigi suasoni nang natorasna dirangoti Tuhata Bihama nanami saluran ruas ni Huriata marulang tahun di tanggal 21 saat di tanggal 27 Juni 2026 Huria Pasaton selamat ulang tahun ma saya dilihat magajang umur 2 pason Tuhan mo na saluna songonima suara ni titing di minggu kasadarion taudu tima parang buka mulai Tuhan Yesus naungan, Sion stono, siat sakono, sureno iang bolong luna posona. Nasunat au kunjuk lama
kuasa Tuhan, Saidi-sadio, totong dileo, nakawangoru haki, lunasorang doa. Ibanado, Iutono, Portibio, Undalhono, Jesusi, Tuhan dan sorangan. Nasorangan, Rumdamat Tuhan Yesusi, Ahorat Jalaki, Paradaun Orang dia Tuhan Allah. Ibanado iutalaku, Portibio tunahonaku, Dum Jesusi Tuhanku, Nuang dan sebut sonama. Nasolangau nama Tuhan, tu Yesus menolong aku. Yalah Raja Onda, seorang dia Remaja Apostol.
Kita lanjutkan ibadah kita bernyanyi dari buku nyanyian 716 sekalian mengumpulkan persembahan.
Damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu bagi kita semua Bapak Ibu. Baik, firman Tuhan dalam sukacita yang akan mau kita dengarkan pada minggu ini, dalam minggu ketiga setelah Trinitatis dengan topik pemeliharaan Allah yang universal, tertulis dari Kejadian pasal yang ke-21, dibuka dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-21. Baik saudara-saudara, Bapak Ibu, saya akan membaca dalam Alkitab terjemahan yang kedua. Anak itu bertambah besar dan ia disapi. Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapi. Pada waktu itu, Sarah melihat bahwa anak yang dilahirkan Hagar, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak, anaknya sendiri. Berkatalah Sarah kepada Abraham, "Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama anakku Ishak." Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Namun Allah berfirman kepada Abraham, "Jangan sebal hatimu mengenai masalah anak dan hambamu itu. Segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah kau dengarkan, sebab dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Tetapi anak hambamu itu juga akan kubuat menjadi suatu bangsa, karena ia pun keturunanmu." Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekantong air, memberikannya kepada Hagar, dan meletakkannya di atas bahunya. Lalu bersama anak itu disuruhnya Hagar pergi. Hagar kemudian pergi dan mengambil di padang gurun Berseba. Ketika air yang di kantong itu habis, anak itu ditinggalkannya di bawah semak-semak. Lalu ia duduk agak jauh
kira-kira sepemanah jaraknya. Sebab katanya, aku tidak tahan melihat anak itu mati. Sementara duduk di situ, Hagar menangis dengan suara nyaring. Allah mendengar suara anak laki-laki itu, lalu malaikat Allah berseru dari langit kepada Hagar. Ia berkata kepadanya, apa yang terjadi padamu Hagar? Janganlah takut, sebab Allah telah mendengar suara anak itu dari tempat ia terbaring. Bangunlah, angkatlah anak itu, dan peganglah dia erat-erat, sebab aku akan membuat dia menjadi bangsa yang besar. Lalu Allah membuka mata Hagar, sehingga ia melihat sebuah sumur. Ia pergi mengisi kantong airnya, lalu memberi anak itu minum. Allah menyertai anak itu. Dia bertambah besar dan menetap di padang gurun, serta menjadi seorang pemanah. Ia tinggal di padang gurun Paran, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengingat tentang firman Tuhan pada hari ini, ada sebuah yang bisa saya katakan tes saudara bertua memang. Baik saudara-saudara, saya mengingat ada kisah yang memang sampai sekarang itu adalah sebuah hal yang sangat menjadi perdebatan. Kalau bahasa Bataknya, perdebatan itu mengenai siapakah anak sulung, Isidora siapa. Kalau kita lihat saudara-saudara, memang sangat berharga yang namanya anak sulung. Anak apalagi itu adalah yang menyangkut anak satu-satunya. Ada beberapa hal yang bisa kita lihat mungkin dari para margaun Halak Batak juga sampai sekarang masih ada perselisihan. Siapakah yang menjadi anak siakangan atau anak sulung? Bahkan ada yang namanya sampai sekarang yaitu Bapak Ibu hukum tentang hak anak asuh. Yang terjadi di mata hukum, jika ada yang namanya perceraian, dan juga ada yang namanya yaitu keabsahan anak dengan cara membuat sebuah pengujian melalui tes DNA. Yang sampai sekarang Bapak Ibu tes DNA itu sekitar 90% itu sangat akurat untuk menunjukkan bahwa seorang anak itu adalah anak kandung daripada seorang ayah dan seorang ibu, walaupun telah mengalami beberapa banyak persoalan. 2 tahun yang lalu, film He Only Son itu menyebar di bioskop-bioskop yang ada di Indonesia. Saya nggak tahu. Apakah ada di antara kita Bapak Ibu yang sudah menonton film He Only Son? Kalau nggak salah saya di Davos sebelum kemarin saya sudah pernah share link untuk menonton film He Only Son, yaitu kisah Abraham dengan anaknya Ishak dan juga Ismail. Dan yang menjadi pertanyaan pada film itu yang dijawab oleh film itu adalah karena film itu
berlatar belakangkan latar belakang Alkitab dalam kekristenan, maka yang menjadi anak penerus dalam warisan iman menjadi bangsa yang besar itu adalah Ishak, bukan Ismail. Dibukalah perdebatan. Yang paling banyak berdebat itu adalah saudara-saudara kita yang agama yang lain. Mereka mengambil keturunan karena memang Alkitab itu mengambil garis keturunan laki-laki. Lalu mereka mengatakan bahwasanya bukan Ishak yang menjadi anak sulung, anak pertama atau yang disebut sebagai anak satu-satunya, tetapi Ismail. Ini perdebatan. Makanya sampai sekarang saudara-saudara, mereka itu tidak pernah mengakui Ishak itu adalah anak satu-satunya Abraham. Memang secara biologis Abraham itu memiliki dua anak, yaitu Ismail dan Ishak, dan itu tidak bisa dipungkiri. Sekalipun dari dua wanita yang berbeda. Tapi kalau yang namanya anak, karena memang garis keturunan laki-laki, maka Ismail dia tidak kehilangan identitasnya sebagai anak kandung daripada Abraham. Begitu juga dengan Ishak. Sekalipun dia adalah anak daripada Abraham yang dilahirkan dari ibunya yang bernama Sarah, dia juga tetap merupakan anak kandung daripada Abraham. Tetapi Alkitab melihat sebuah pandangan yang lain. Alkitab tidak secara langsung Bapak Ibu menuliskan bahwasanya Ismail itu bukan anak daripada Abraham, tidak. Tetapi pandangan Alkitab, kenapa Abraham hanya memiliki satu anak tunggal? Yang dikatakan dalam Alkitab adalah ketika Alkitab itu menyoroti, yaitu janji berkat yang diberikan Allah kepada Abraham, yang akan diteruskan melalui garis keturunannya. Apakah kepada Ismail ataukah kepada Ishak? Alkitab tegas mengatakan bahwasanya berkat daripada janji menjadi bangsa yang besar itu bukan terletak kepada Ismail, sekalipun Ismail itu adalah anak kandung daripada Abraham, tetapi terletak daripada Ishak. Karena memang bukan saja Abraham Bapak Ibu yang menerima perjanjian itu, tetapi Sarah juga adalah merupakan bagian daripada pengeksekusi janji yang telah diberikan Allah. Itu sebabnya ketika Alkitab mengatakan bahwasanya Ishak adalah anak yang tunggal, seperti yang dicatat di dalam ketika di pasal 22 iman Abraham diuji, anak yang tunggal yang dikatakan oleh Alkitab adalah anak perjanjian, anak warisan yang sudah diberikan Allah kepada Abraham, yaitu yang bernama Ishak. Jadi bukan persoalan anak jasmani, tetapi yang dikatakan Alkitab adalah anak tunggal adalah anak daripada hasil perjanjian. Dan kita tidak lupa Bapak Ibu, Abraham dan Ishak itu, Abraham dan Sarah itu selama 25 tahun lebih menunggu kehadiran janji yang sudah diberikan oleh Allah. Itu sebabnya Ishak itu lahir ketika Abraham berumur 100 tahun. Di dalam pasal yang ke-21 ayat yang kelima. Dan Sarah itu berumur 90 tahun. Ketika itu Ishak lahir, dan itulah yang merupakan kewujudan daripada janji Allah kepada Abraham di dalam masa-masa tua. Saudara-saudara, Alkitab menuliskan bahwasanya ketika anak itu bertambah besar, yang hampir pertumbuhannya itu
hampir bersama-sama dengan Ismail, sekalipun Ismail itu adalah anak yang telah terlebih dahulu lahir daripada Ishak. Kalau kita lihat, sebenarnya tidak ada yang menjadi perdebatan atau permusuhan antara Ishak dan juga Ismail. Tetapi ada sebuah masalah yang kita temukan di dalam pasal firman Tuhan yang menjadi khotbah pada saat ini, yaitu adalah kecenderungan Sarah untuk mengusir daripada Hagar dan Ismail. Karena dengan alasan bahwasanya Ishak itu tidak mendapatkan hak anak waris dan juga tidak mendapatkan garis keturunan karena dia berasal daripada seorang anak hamba. Ini persoalan. Ketika Abraham itu diminta untuk mengusir Hagar dan Ismail, yang menjadi persoalan adalah Abraham itu tidak mau. Karena dia merasa bahwasanya adalah Ismail itu adalah anak daripada darah dagingnya sendiri. Sekalipun Hagar itu adalah merupakan istri yang tidak sah bagi Abraham, tapi merupakan gunting daripada Abraham. Tetapi bagi Abraham, dia sangat mengasihi Ismail sebagai anak jasmaninya yang telah terlebih dahulu lahir daripada Ishak. Tetapi Sarah pada saat itu, Bapak Ibu, dia memaksakan bahwasanya Abraham itu harus mengusir. Abraham itu harus memberikan dia pergi. Dengan catatan Sarah tidak mengizinkan dan tidak mengatakan bahwasanya dia itu adalah anak yang diwariskan oleh. Itu sebabnya dengan terpaksa Abraham itu mengusir Ismail. Dengan sangat terpaksa mereka diusir dengan Hagar. Tetapi sekalipun Hagar dan Ismail itu diusir oleh Abraham melalui suruhan daripada Sarah, dia tidak semata-mata membiarkan mereka itu pergi dengan tangan kosong. Tetapi Abraham justru melengkapi mereka dengan roti serta sekantong air dan meletakkannya di atas bahunya. Lalu menyuruh Hagar pergi dengan anaknya Ismail. Lalu mereka pergi ke padang gurun Berseba. Sampai dengan air di kantong itu habis, maka anak itu pun ditinggalkan sekitar 1 panah jaraknya. Lalu Hagar pun menangis karena dia tidak tahan melihat Ismail itu menangis. Dia menangis dengan suara nyaring karena dia tidak merasa bahwa dia sudah dibuang. Dia sudah merasa bahwa tidak memiliki siapa-siapa. Tetapi Tuhan justru menunjukkan keadilannya dengan mendengarkan suara anak-anak itu, dengan mendengarkan jeritan daripada Hagar, agar Allah menolong dia. Jadi Allah tidak melepaskan, tapi justru memperlengkapi daripada Hagar dan Ismail. Dan Allah pun membantu mereka serta memperhatikan mereka. Dan Hagar diberikan janji dari Tuhan bahwa keturunannya yaitu Ismail itu akan menjadi bangsa yang besar. Dengan sebuah mukjizat, malaikat Allah memperlihatkan sebuah sumur yang berisi air yang penuh yang berada di padang gurun. Lalu Allah pun memberkati anak itu dan akan menjadikan dia sebuah bangsa yang besar. Saudara-saudara, kita melihat dalam firman Tuhan hari ini adalah sebuah kisah, sekalipun Hagar dan Ismail itu adalah bukan merupakan warisan daripada
Yang itu perjanjian yang diberikan oleh Allah kepada Abraham, dan itu tidak terletak kepada Ismail, melainkan kepada Ishak. Tetapi Tuhan tidak semata-mata mengusir, tidak semata-mata membuang, tidak semata-mata tidak memperhatikan daripada kehidupan Ismail, yang walaupun Ismail sendiri adalah merupakan anak dari daging daripada seorang Abraham. Allah memperlihatkan kebaikannya. Allah memperlihatkan bagaimana dia menjadi orang yang berkecukupan. Sehingga benarlah, apakah Ismail itu diciptakan Allah, diberkati Allah menjadi bangsa yang besar? Benar. Bukan hanya Ishak yang memiliki anak dua dan memiliki keturunan yang akan menjadi ke-12 suku yang besar di tengah-tengah bangsa Israel. Tetapi Ismail juga, ketika ibunya mengambil seorang perempuan Mesir untuk menjadi istrinya, maka Ismail juga diberikan 12 orang anak yang menjadi cikal bakal pemimpin suku bangsa yang ada di tengah-tengah bangsa Mesir dan ada yang di tengah-tengah bangsa Timur. Dan sampai sekarang Bapak Ibu, keturunan daripada Ishak dan keturunan daripada Ismail adalah merupakan bangsa-bangsa yang besar, tetapi yang menjadi pewaris daripada keselamatan, yang menjadi pewaris daripada berkat yang menjadi bangsa yang besar, itu hanya terletak kepada Ishak. Itu hanya terletak kepada Ishak, bukan Ishak. Nah, saudara-saudara, apa yang mau dikatakan firman Tuhan pada ibadah kita pada saat ini? Jika kita melihat saudara-saudara, ada sepertinya ketidakadilan yang mungkin kita melihat dalam sepihak, yaitu kenapa justru Sarah begitu kejam, dia mengusir Hagar dan Ismail, sehingga dia memonopoli kewarisan itu, dan juga sehingga dia memberikan hak waris, yaitu berkat keturunan itu, hanya kepada Ishak. Ini perdebatan. Bahkan para ahli teologi juga sangat memperdebatkan hal-hal yang seperti ini. Tetapi Alkitab menegaskan bahwasanya Ishak itu adalah anak daripada perjanjian itu, bukan Ismail. Dan Alkitab menegaskan bagaimana pertumbuhan daripada bangsa-bangsa yang besar yang berada di dalam Israel pada sampai dengan hari ini. Keturunan-keturunan yang menjadi berkat, keturunan yang menjadi bangsa yang besar, sampai dengan keturunan yaitu kepada Kristus Tuhan kita Yesus Kristus itu sendiri, yang merupakan puncak daripada berkat itu yang diberikan kepada Abraham, menjadi bangsa yang besar. Dan di dalam Yesus, berkat itu bukan hanya kepada manusia menjadi bangsa yang besar, tetapi berkat keselamatan, puncaknya itu berada dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena keselamatan itu akan diberikan kepada orang yang menerima warisan keselamatan, sama seperti khotbah yang telah disampaikan pada minggu yang kemarin, minggu pada tanggal 14 Juni 2026, yaitu hidup di dalam anugerah, hidup di dalam iman, dalam keselamatan, dalam perbuatan yang baik, dalam kasih kepada setiap orang. Itulah anugerah yang diberikan Allah kepada setiap orang yang menyatakan dirinya menerima anugerah itu, serta melakukan yang terbaik bagi Tuhan dan juga bagi orang lain. Itulah pewaris. Yang kedua, kita diingatkan kembali Bapak Ibu, bagaimana kekhawatiran yang memang sudah berada di dalam hati dan pikiran seorang ibu yang bernama Hagar.
dia diusir, dia hanya diperlengkapi roti dan sekantong air. Dia tidak diperlengkapi oleh harta. Dia tidak memiliki tempat tinggal. Dia tidak mampu untuk membesarkan anak yang ia bawa, yang tidak memiliki apa-apa, yang masih kecil, yang tidak memiliki harapan. Mau kemanakah dia pergi? Dalam keputusasaannya, Hagar seolah-olah tanda kutip membuang Ismail. Karena memang dia merasa tidak bisa mampu melakukan apa-apa. Dan dalam pikirannya bagaimana caranya dia mau membesarkan Ismail. Karena dia tidak memiliki apa-apa dibandingkan dengan rumah Abraham yang memiliki segala sesuatu untuk dinikmati. Dalam keheningan, dalam tangisan, dalam suara ini. Saudara-saudara, gambaran daripada kekhawatiran Hagar ini adalah mewakili kekhawatiran daripada kita semua. Yang setiap kita manusia ini memiliki kekhawatiran, ketakutan, dan juga kecil hati yang selalu ada dalam kehidupan kita, yang selalu mengganggu iman kita, yang selalu berada dalam pikiran kita, dan yang kurang menyemangati kehidupan kita, sehingga kekhawatiran, ketakutan, kecil hati itu selalu melanda setiap orang jika menghadapi persoalan. Apalagi lagi kalau menyangkut dengan persoalan hidup dan mati. Secara logika, wajar Hagar itu takut. Wajar Hagar itu kecewa. Wajar Hagar itu berkecil hati. Karena tidak memiliki apa-apa. Dan disinilah Allah melihat. Disinilah Allah itu campur tangan. Disinilah Allah bekerja. Kepada setiap orang yang khawatir. Kepada setiap orang yang kecil hati. Kepada orang yang ketakutan. Maka pemeliharaan Allah. Di sini dia tunjukkan kepada Hagar. Sekalipun Hagar itu adalah seorang budak. Dan dia juga memberikan perhatiannya kepada Ismail. Sekalipun Ismail itu adalah bukan merupakan garis pewaris keturunan. Yaitu janji yang diberikan Allah kepada kita. Itu hebatnya Tuhan. Dia tetap memerhatikan. Dia tetap melindungi. Dia tetap memelihara. Bahkan menjadikan dia menjadi seorang bangsa yang besar. Yang tetap memiliki keturunan. Sama seperti keturunan Ishak. Yang banyak. Ismail juga diberikan keturunan 12. Di situ letak keadilan Allah. Dan ini gambaran Bapak Ibu bagi kita semua. Gambaran sekaligus pengingat bagi semua kita serta pukulan bagi kita semua. Sekalipun di dalam kemanusiaan kita itu, dalam logika kita itu, dalam menghadapi persoalan, segala sesuatu yang kita hadapi, pastinya setiap manusia tetap memiliki yang namanya ketakutan, kekhawatiran, dan kecemasan. Apalagi kalau dilihat di dalam zaman sekarang yang memang betul-betul sangat-sangat membebani. Kebutuhan harga pokok yang naik.
inflasi keuangan yang meningkat, harga bahan bakar yang naik, harga kebutuhan yang naik, pendapatan yang berkurang, dan semua hal yang menjadi kekhawatiran kita sempat mungkin ketika kita menghadapi persoalan, bagaimanakah aku bisa menjalani kehidupan? Apalagi jika menghadapi sebuah persoalan, baik itu persoalan dalam penyakit dalam tubuhmu, baik itu persoalan dalam rumah tanggamu, baik itu persoalan ekonomi, baik itu persoalan anak-anak, baik itu pendidikannya, dan hal sebagainya, masa depannya. Sering kita Bapak Ibu mengeluhkan itu semua, mengkhawatirkan itu semua, bahkan dan kita lupa. Ternyata lebih besar kekhawatiran kita, ketakutan kita daripada iman yang ada dalam. Saya mau tanya dulu. Semua kaum bapak yang ada di sini, apakah kekhawatiranmu yang paling besar? Kamu itu harus apa kekhawatiranmu yang paling besar? Harusnya muncul. Ahadu habiyarakuna naubalga. Anak menuju sukses. Nggak pasti tidak sukses juga lebih. Nggak pasti. Holanido also ni lokal. Tidak ada. Jadi dia mengurus orang belga, memikirkan masa depan tidak dan para mahir personal. Torina dong na lusi. Ay perlagyan na waktu na mo so ang hepe na kamata. Ay to sabi kasi so dumi na torianus na. Hosoan yang kaama nampangka bohado boy mencukupi kebutuhan. Lima hosoan. Ay torbida do buhay niya kaama marhebe do so marhebe. Ako yung luber sa puhin na nuay, marhebe do ruang surat. Ay mulo marhebe, so niya to ang pesinibri. Alam mo so marhebe, nagkaratoa ni. Jimolo anong hamuak kaama yung to'y hamulungan muna, muli ato'y hamuna sila, muli lokot unang ato'y ang marhebeng bil. Unang ato'y usuapin ng dangadong be rupa ni nagudang na mapersoalan ni iman akam. Jadi mo ano cara mo na manginang laho mangadabi mo na itong ano sikiran mo akam. Ala-ama luar. Mulu kami apa si Pata Ulus anak nami hanya berpikir sambil manisap. Mula nang terpikiri balap-lap. Itu kan? Aliulang dari alapoy de bala sa muna. Ay basta mo pula tiap hari. Wala mapikir dia ngomong dilapoy na kan. Kurang itu so. Bebalik tak soni. Kita dulu. Kamu deh. Akaina nagabi ubah ka hasununa. Ahad ubah ka hasununa. Memang ipingon to suli super valid. Ito tarider. Hado hilal hamu memang betul-betul sama hidupnya kamu. Jujur. Daun na wala diba? Puji Tuhan. Alay sering. Jadi moro sa marhebekia kamu Peterson dia manilaw ka. Moro.
Ada bang, burung no, marunang. Ayaw sumakay ng minuto ang silopaw. Ilo pamilyahan. Domi. Manala. Sidahano. Kami para sukar ko kan. Nasot ko ay teribay masomain na. Ikarejuan. Dan na mga beres. Ujung na naik tensi. Rofi gelek na minta uang. BBM ini orang hebat seperti kau. Tetapi bagaimana kebenaran jika kita tidak memiliki uang itu adalah merupakan kekhawatiran kita lebih tinggi. Itu adalah puncak kekhawatiran kita. Terselidiki cok. Asa bawa orang ini memang alami hebat sama hidup dan mengulut. Memang alami sabar hebat sama hidup dan mengulut. Mana alami hebat sama mengatur bentuk. Ini persoalan. Sekalipun saya tidak mau mengatakan uang itu tidak perlu. Uang itu perlu, uang itu penting. Tapi apakah merupakan harta uang itu yang merupakan menjadi kedudukan lebih tinggi dalam hidup kita. Sehingga ketika kita kehilangan itu, maka yang terjadi adalah kita menuju kepada kematian. Uyang domeno ilang perdita, kita lo perdita kami tempat tu berberukan kami, ikisara seperti betul. Kejidan nomor 1000. Ayo, jangan puluhan kami dah pengantin baru proper. Nanti sepekan tangan ilagi kami mulu. Tunggu aku dah pengen situ puluhan kami. Kursi nami pe kode dua panasti, kompor nami pe kompor puk, hok, kalau deh nama ya lepu, barang nami siapa sih buat mau buat panganyon, piring nami satu ngalusin mah ibu tion pasang namporuna, gas nami satu ngalusin mah dibuaton masih potong, mulawa kami tu kisaran. Tas nami abik nami mas atas dungi akan banana may akan kopor may akan gas may do akan asing dungi porhama tulisan sah di perkebunan. Orang boleh gaji pertama tinggal nyoba jiter nomor 1000 ayah lagi aku mau gaji koordinator aku belajar ibu lagi mana cukup domanan nada cukup pun. Orang habis tu bertambah bulan, yang mulai karena molosotol saya bagi dua, Indomie bagi dua, ikan asin bawang bulu nape dia badan nape mana, angkor nikmati mati kiri nama dulu. Ada kan nagawi tujuan ningon, dan nagawi persoalan ningon. Tetapi kekhawatiran kita apapun itu Bapak Ibu, yaitu menyangkut kehidupan, menyangkut minuman, menyangkut makanan. Bahkan Yesus sendiri pun di dalam khotbah epistel kita, Matius pasal 6 ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-34 terlebih di ayat yang ke-31. Apakah yang kau khawatirkan? Apakah soal makanan? Apakah soal minuman? Apakah soal pakaian? Dan Yesus menggambarkan kekhawatiran itu tidak bermanfaat apapun. Yesus memberikan contoh burung di udara dan bunga di taman. Burung di udara yang tidak menuang di mana dan mangkok di mana tidak dimakan di mana-mana. Bunga yang ada di ladang, bahkan dikatakan dalam Yesus Kristus di Matius pasal 6 itu, sedangkan bunga itu tidak lebih indah dari pakaian Salomo dalam kebesaran.
Kenapa kau khawatir dalam hidupmu sehingga segala kekhawatiran itu seolah-olah tidak ada Tuhan yang menjadi penyelamat kita, tidak ada Tuhan yang menjadi penjawab kita. Inilah saudara-saudara yang menjadi pukulan bagi kita semua. Ketika kita menghadapi persoalan, maka Allah selalu hadir kepada orang yang percaya. Hidup makanan. Apa yang mau kita khawatirkan? Apa yang harus kita takutkan? Salahkah orang khawatir? Tidak. Salahkah orang takut? Tidak. Tetapi yang menjadi asal salah adalah mampukan memfokuskan kehidupannya dengan kekhawatiran itu, dengan ketakutan itu, sehingga dia kehilangan imannya, kehilangan doanya, kehilangan harapannya. Itu yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Jadi, Amanginan, serahkan semua kekhawatiranmu kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 6 sampai ayat 7. Jangan engkau khawatir dengan apapun. 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Serahkan segala kekhawatiranmu sebab Ia yang memelihara engkau. Ayat terwahid kita pada ahli ngolutau. Dan tarulah kita pada ahli ngolutau. Molo horan na babia perminta. Molo horan sa kiri na ngolutau. Sawe na sonilya di mata kita ilangan. Sahe na sonilya di mata kita minum. Alay ikut tamu. Kalau kita mengkhawatirkan hidup kita itu supaya bagaimana hidup kita itu menjadi mewah, itu tak salah. Akhirnya dia kepahian. Jangan alani pahian na baga ikon na gabi muluta sa udimendan. Jangan alani sipakan na utamo gabi utamo muluta. Jangan alani sinuman na utamo gabi tabo. Gabi piyo muluta bukan. Tetapi semua adalah dicukupkan oleh Allah. Dan kembali kepada kita. Bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan. Ya. Jadi jangan khawatir. 124 kata Alkitab mengatakan jangan khawatir. 241 kata dalam Alkitab jangan takut, jangan kecil hati. Sehingga kalau digabungkan jangan takut, jangan khawatir, jangan kecil hati, Alkitab itu mencatat 365 kata untuk mengingatkan kita ulang babiar kita di bagasan gulta. Ya. Nah, saudara-saudara, untuk itu hiduplah di dalam kasih setia yang dari Tuhan. Bisa nyanyi? Bisa? Mari kita nyanyikan dulu Bapak Ibu. Jangan khawatir. Siapakah di antara kamu yang karena rasa khawatirnya dapat menambahkan satu hasrat saja kepada jalan hidupnya? Ya, siapakah di antara kamu yang karena rasa khawatirnya dapat menambahkan satu hasrat saja
kasih Tuhan, dalam kebaikan-Mu, dalam pemeliharaan kami yang kami rasakan di dalam hidup kami. Kami bersyukur atas kebaikan yang telah Tuhan nyatakan dan juga pemeliharaan-Mu dalam setiap hidup kami. Nats firman-Mu hari ini mengingatkan kami Tuhan agar tidak khawatir terhadap segala sesuatu. Baik apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai. Sama seperti Hagar yang diusir dengan Ismail. Sekalipun dia tidak memiliki hak daripada warisan perjanjian yang telah Kau berikan kepada Abraham, tetapi Tuhan tetap memelihara hidupnya dan menjadikan Ismail juga merupakan salah satu bangsa yang besar yang memiliki 12 keturunan yang tinggal di daerah Mesir. Dan Yesus Kristus anakmu yang tunggal itu mengingatkan kami untuk memandang burung-burung yang ada di langit dan bunga bakul yang ada di taman. Burung-burung yang tidak menanam, tidak menuai, tetapi Tuhan memberi makan mereka. Bunga bakul yang ada di ladang jauh lebih indah dengan pakaian Salomo dalam kemegahan. Untuk itu, kami berterima kasih Tuhan, ternyata hidup kami, jika kami mengalami kekhawatiran demi kekhawatiran, ketakutan, kekecewaan, Engkau mengingat kami untuk memandang burung, memandang bunga, dan juga memandang Ismail dan Hagar yang Tuhan pelihara. Karena kami tahu dalam firman-Mu hari ini, kuasa-Mu Tuhan melebihi segala sesuatu yang kami takutkan, dan masa depan kami itu akan indah bersama-sama dengan Tuhan. Dengan sukacita kami mendoakan jemaat-Mu agar bertumbuh di dalam dewasa dalam iman, agar kuat di dalam menghadapi kehidupan, agar diberkati Tuhan sehingga menjadi berkat. Dan kami serahkan Tuhan segala kekhawatiran kami, harapan kami ke dalam tangan Tuhan. Begitu juga dengan pelayanan gereja-Mu ini, Tuhan yang menyertai para perhaladu, terlebih juga jemaat-jemaat-Mu yang menjadi tuan rumah di dalam pertanian sektor. Tuhan yang menyertai mereka dan mengetuk pintu hati kami Tuhan, agar kami dapat meringankan langkah kami, memberi waktu kami untuk memuliakan nama Tuhan bersama dengan saudara-saudara kami yang seiman. Kami mendoakan Tuhan anak-anak kami dalam masa-masa sekolah pendidikan, begitu juga dengan perkuliahan. Tuhan yang memberikan mereka hikmat dan kebijaksanaan. Kau juga Tuhan yang menyertai, yaitu keluarga Abang S. Sihombing, Boru Sinaga atas kelahiran seorang putri bagi keluarga ini, yaitu anak yang keempat. Tuhan yang menyertai anak itu serta menyertai keluarga. Kami mendoakan Tuhan, jemaat Tuhan yang memberikan persembahannya, baik itu persembahan ucapan syukur dari keluarga Amang G. Situmorang Boru Sitangga, dari jemaat-Mu keluarga Amang G. Sagala Boru Siparmata, dari anak-Mu Clementino Immanuel Tarigan Tua, dan juga dari jemaat-Mu yang tidak mau disebutkan namanya. Begitu juga dengan persembahan bulanan, Tuhan yang menyertai, memberkati mereka, sehingga doa mereka tetap Engkau dengarkan Tuhan dalam pujian dan persembahannya di dalam rumah ibadah-Mu ini. Kami mendoakan jemaat-Mu yang berulang tahun. Berikan mereka umur yang panjang Tuhan. Berikan mereka sukacita yang dari Engkau, agar dalam sukacita itu mereka tetap mensyukuri karya dan anugerah Tuhan dalam kehidupan mereka. Sekarang kami akan pulang. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Sertai kami dalam kehidupan kami hari demi hari, sehingga kami memperoleh
belas kasihan, dan juga hikmat yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa Surga, inilah doa kami. Terimalah hanya dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Kristus Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bernyanyi sambil memberikan persembahan. Kita berdoa untuk
untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Dialah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerjaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera.